Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analita SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMK Negeri 5 Bengkulu Utara sebagai mahasiswa BEK 2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Ya, Keralajang kanan, gerak. Gerak. Assalamualaikum. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Ada siapa yang piket hari ini? Saya, Bu. Alhamdulillah ya. Kayaknya yang piket udah paham, kelasnya udah bersih. Cuma nanti dirapikan dulu ya itu kursinya. Siap ya. Sebelum kita memasuki materi ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silahkan. Uri siapa? Oke. Semua siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini, Nak? Banyak. Kemana mereka? Oh, masih magang ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi yang lain ada yang nggak masuk juga? Ada yang izin? Siapa yang izin itu? Salah Febi. Oh iya, izin. Kenapa dia? Sakit ya? Oh ya. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh ya dan kembali bergabung dengan kita semua. Amin. Sebelum kita belajar, lebih baik kita memupuk rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan untuk berdiri, siapa yang mau memandunya, silahkan. Atau yang mau memimpin, ya silahkan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita masukkan materi, kita speaking dulu. Berdiri dulu ya. Silahkan berdiri. Masih ingat kan? Speaking kita biasa? Ya, Apa speaking kita kemarin?
Oke, tepuk konsentrasi kita mulai ya. Silakan, tepuk konsentrasi. Melihat, Mendengar. konsentrasi, fokus, SMK, bisa, SMK, hebat, SMK 5 Bengkulu Utara. luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya Ibu akan menanyakan, masih semangat ya anak-anak? Harus semangat ya. Nah, pokoknya kita harus tetap semangat dalam belajar. Karena kalau tidak semangat, nanti ilmunya tidak akan kita dapatkan. Tapi kalau kita semangat, ikhlas, maka ilmunya akan gampang masuk kepada kita gitu. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan apa sih materi kita minggu lalu? Ada yang ingat? Oke, silakan. Tabel iman. Su'abul iman. Benar ya? Apa itu su'abul iman? Ada yang mau menjelaskan apa itu su'abul iman? Ya? Cabang-cabang dari iman. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya. Yang dikatakan dari su'abul iman itu adalah cabang-cabang dari iman atau keimanan. Nah, setiap orang itu mempunyai keimanan, tetapi beda, nanti ada perbedaannya antara iman dan takwa. Ya kan? Iman itu adalah percaya, sedangkan takwa itu adalah taat. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara iman dan takwa. Jadi yang dikatakan su'abul iman itu adalah cabang-cabang dari keimanan atau cabang-cabang iman. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang ini ya. Ini materi kita pada hari ini. Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sumak, takabur, dan hasyad. Ya kan? Di sini materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu jelaskan, kita akan menjelaskan atau tahu apa itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa ya. Di sini ada 2. Sebenarnya ada 3 ya, tetapi kita 2 dulu. Gitu. Yang pertama itu adalah menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sumak, takabur, dan hasad. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela. Nah, di sini ada salah satu dalil ya. Sebelumnya ada ini ya pengertiannya. Di sini ada berpoya-poya. Sebelumnya kalian tahu apa itu berpoya-poya, Nak? Apa itu berpoya-poya? Ya. Berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Benar, ya kan? Di sini dijelaskan. Berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dengan memperlakukan harta, ya kan? Apa yang kita inginkan itu tidak seimbang dengan keinginan. Yang namanya manusia itu selalu mau lebih gitu, nggak pernah cukup. Tetapi kita harus bisa mengimbangkan antara kebutuhan atau keinginan. Kalau keinginan banyak ya, tetapi kebutuhan itu terbatas seharusnya gitu. Yang selanjutnya, Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas. Jadi Islam melarang bahwa kita itu tidak boleh berlebihan, ya kan? Yang dikatakan berlebih-lebihan itu adalah kawannya setan. Mau kan berteman dengan setan? Enggak ya. Nah, di sini ada Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana, seimbang, dan profesional. Jadi Islam mengajarkan kita semua bahwa yang dikatakan kita itu harus seimbang. Ya kan? Seimbang, habis itu sederhana. Enggak harus berlebih-lebihan walaupun punya uang yang banyak, tetapi tahu tempatnya bagaimana menempati
semua yang kita inginkan gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada dalil, salah satu dalil ya, atau ayat yang menjelaskan tentang berpoya-poya. Di sini ada surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayo, ada yang bisa membacakan surat ini? Ada yang mau? Silakan. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wa miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayyi'atin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Sip, ya kan? Itu bunyi ayatnya tadi ya, surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang artinya di sini dijelaskan bahwa dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi, kalau kita mempunyai uang yang banyak, harta yang banyak, lebih baik kita membantu sesama yang kekurangan, yang membutuhkan gitu. Di sini ada israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya kan? Akhiratnya kita bahagia, dunia juga kita bahagia. Harus semuanya seimbang. Lanjut. Tabzir. Tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan, ya kan? Menghamburkan harta, menghamburkan uang, gitu kan? Itu yang dikatakan tabzir. Selanjutnya di sini ada menghindari hidup berpoya-poya. Contohnya di sini ada perilaku israf dan tabzir. Nah, dalam makan dan minum yang berlebih-lebihan. Padahal semuanya Rasulullah telah mengajarkan bahwa bagaimana makan yang baik, gitu kan? Tidak boleh berlebih-lebihan. Selanjutnya, di sini ada dampak negatif perilaku israf dan tabzir. Ini ada dampaknya ketika kita melakukan hal tersebut. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang selanjutnya, cara menghindari sifat israf dan tabzir. Yang pertama di sini membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang selanjutnya membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang selanjutnya bertindak selektif dan terencana, gitu ya. Jadi yang ketiga juga bergaya hidup sederhana, jangan berlebihan. Gaya kita itu jangan terlalu berlebih-lebihan, selalu rendah hati, gitu kan. Yang selanjutnya di sini menghindari sifat ria dan sumah. Di sini ada dua ya, ria dan sumah. Ria di sini ada bahasa memperlihatkan. Ria itu selalu memperlihatkan, ya kan, pamer. Atau oh saya punya ini diperlihatkan, oh saya punya kalung yang besar tadi ya diperlihatkan, baju yang bagus diperlihatkan, sepatu yang baru diperlihatkan, sampai-sampai ibadah pun diperlihatkan, ya kan? Itu termasuk ria. Bukan hanya memperlihatkan barang saja, benda saja, tetapi sholat pun akan dijadikan ria. Selanjutnya di sini ada sum'ah ya, atau mendengarkan. Di sini memperlihatkan, yang sum'ah itu adalah memperdengarkan atau mendengarkan gitu. Nah, ya. Oke, paham ya? Paham? Batas ini? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada ria.
Ria melakukan amal perbuatan dengan tujuan dari ria ya, tujuan ria mendapatkan pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Ria ini syirik kecil, ya kan, termasuk syirik yang kecil. Di sini ada ciri-ciri ria dan sum'ah, ya kan? Yang pertama ini selalu menyebutkan dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang selanjutnya, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Dia nggak mau melakukan sesuatu yang amal soleh ya, entah itu sholat, baca Al-Quran, entah itu berbuat baik atau bersedekah, dia nggak mau kalau tidak dilihat orang lain. Harus ada orang yang lain yang melihat, ketika orang banyak baru dia bersedekah. Di sini ada beberapa dampak negatif perilaku ria dan sum'ah. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, ya kan? Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, selanjutnya mengurangi kepercayaan, menyesal apabila amalnya tidak diperlihatkan, menimbulkan sentimen ya pribadi dari orang yang karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari ria dan sum'ah. Ini ada beberapa cara di sini. Nah, meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Mungkin memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian juga harus banyak-banyak diingat, ya enggak? Karena kita akan mati, nggak akan selamanya kita hidup di dunia ini, pasti ada saatnya kita akan mati. Karena kita sekarang itu kan cuma menunggu antrian, absensi, siapa sih yang duluan, bisa jadi ibu yang duluan atau siapa yang duluan, nggak ada yang tahu yang namanya kematian. Makanya kita harus banyak-banyak beramal soleh. Paham anak-anakku? Alhamdulillah. Lanjut, di sini ada gambar, salah satu gambar ya dalam menghindari sifat takabur. Nah, ini ada gambar apa yang kalian lihat dari gambar ini? Pamer, ya kan? Menampakkan uang yang banyak. Mungkin banyak juga yang lain punya uang lebih dari dia ya, tapi dia nggak menampakkan. Tetapi bapak ini mungkin menampakkan. Nah, ya, jadi itu adalah salah satu menghindari dari sifat ria. Oke, yang selanjutnya takabur, merasa besar, ya kan? Merasa kita itu adalah yang paling hebat. Cara menghindari sifat takabur ada beberapa: menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, bersifat rendah hati, berusaha selalu menghargai orang lain, ikhlas dalam melakukan ibadah. Oke. Mungkin sebatas itu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan. Amelia. Mengapa akhlak masmumah harus dihindari? Sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke, silakan. Karena di dalam akhlak masmumah tidak ada kebaikan dan tidak bernilai amal ibadah serta dapat merugikan orang lain. Oke, benar ya. Jadi kenapa kita harus menghindari dari sifat hasad, sum'ah dan sebagainya tadi yang kita jelaskan, bahwa akan dapat merugikan diri kita sendiri, orang lain dan sebagainya, banyak sekali gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Yang selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin ada lagi? Oke, silakan. Apa dampak negatif dari hasad? Ayo, ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Menentang takdir Allah, hati menjadi susah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Oke ya, benar ya. Terima kasih jawabannya. Yang bertanya juga masih semangat anak-anak? Alhamdulillah. Berarti kalian paham apa yang Ibu maksudkan dan apa yang Ibu jelaskan di sini. Oke, di sini Ibu akan memberikan
salah satu tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan per kelompok. Setiap kelompok itu ada 3 kelompok saja, nggak usah banyak-banyak kelompoknya, 3 kelompok aja. Dari sini kalian akan menyimpulkan atau kalian lihat ini gambar apa, Nak? Nah, di sini ada gambar makanan atau ini ada gambar orang lagi berbicara. Ini ada gambar orang yang lagi berbelanja di mall mungkin ya. Di sini ada orang yang lagi berfoto atau apa ini ya. Ya, jadi ini kalian amati, habis itu kalian tulis apa yang kalian dapatkan, habis itu baru kalian simpulkan. Oke? Jelas ya tugasnya? Ini adalah beberapa artikel ya. Silahkan. Silahkan dikerjakan. Silahkan ya, setiap kelompok tadi silahkan untuk didiskusikan sesama kelompoknya tentang gambar yang dijelaskan. Ibu kasih 15 menit waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, silahkan dilihat apa maksud dari gambar tersebut. Udah ya? Oke, silakan kelompok pertama untuk membacakan hasil dari pengamatan kalian tadi. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutuli Handayani, perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini, saya ingin mewakili kelompok saya untuk menyampaikan presentasi pada hasil yang telah kami dapatkan. Yang pertama yaitu boros dalam hal makanan, yang kedua yaitu boros dalam hal berbicara, yang ketiga yaitu boros dalam waktu di sosial media atau handphone, yang ketiga boros dalam berbelanja, yang kelima yaitu boros dalam penampilan atau outfit. Dari kelima gambar yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa kita harus belajar berhemat dalam hal apapun, baik itu makanan, berbicara, waktu di sosial media, berbelanja, penampilan atau outfit, dan lain sebagainya. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu kesimpulan dari kelompok 1. Silakan lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar yang pertama yaitu dalam hal boros makanan. Gambar yang kedua dalam hal boros berbicara. Yang ketiga dalam hal boros waktu sosial. Yang keempat dalam hal boros berbelanja. Gambar yang kelima dalam hal boros penampilan. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah kita harus hemat, tidak boleh boros dalam hal apapun. Karena boros dapat merugikan kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Oke, itu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandari, perwakilan dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami. Pertama, boros dalam berbelanja. Yang kedua, boros dalam makanan. Ketiga, boros dalam berbicara.
boros dalam sosmed, yang kelima boros dalam pakaian. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang dan waktu. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan duduk. Nih, jadi semuanya sudah selesai, sudah mendapatkan hasilnya dari apa yang Ibu berikan tugas ini tadi. Dari pembelajaran kita ini, ada yang perlu ditanyakan kembali atau sudah paham? Ada yang ditanyakan kembali? Tidak ya? Sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Ibu ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, siapa saja boleh untuk menjawab. Oke. Pertanyaannya itu adalah mengapa kita harus menghindari dari sifat mazmumah? Oke, silakan, Uri. Karena sifat-sifat tersebut dapat merusak hubungan dengan sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, benar ya. Ada yang lain mungkin? Ada? Jadi, yang dikatakan mengapa kita harus menghindari sifat mazmumah karena dapat merugikan diri kita sendiri, ya kan? Dapat apa tadi, Uri? Merusak hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban dari Uri, ya kan? Benar ya. Jadi kita itu harus menghindari dari sifat yang dikatakan mazmumah. Di antaranya itu adalah tabzir, riya, ya kan, israf maupun sunnah. Nah, itu dari sana kita dapat menyimpulkan ya, kita akan menyimpulkan materi kita keseluruhannya. Ada yang mau menyimpulkan sebelum Ibu simpulkan? Oke, Uri lagi, silakan. Kita sebagai manusia harus menghindari sikap berfoya-foya, sumah, riya, dan takabur. Karena sifat-sifat itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oke, itu ya. Jadi dari kesimpulan pembelajaran keseluruhannya tadi, bahwa disimpulkan yang dikatakan berpoya-poya, riya, sumah, dan takabur itu adalah salah satu sikap atau sifat yang tercela yang harus kita hindari karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, mungkin itu saja dari kesimpulannya, dari keseluruhannya. Ada yang perlu dibahas kembali? Mungkin cukup ya? Alhamdulillah, masih semangat ya? Dari kesimpulan, dari pembelajaran, dari penjelasan, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan pada saat belajar saat ini? Oke, harus semangat? Oke, alhamdulillah ya, berarti kalian merasa senang, alhamdulillah. Oke, mungkin sekian dulu dari Ibu materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi kelanjutannya tentang masih masalah mazmumah. Nanti Ibu bagikan kelompok, masih kelompok juga tugasnya ya untuk minggu depan, bahwa kalian itu harus mempersiapkan atau membagi kelompok kalian masing-masing. Nanti kita lanjutkan diskusi kelompok. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.